Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur hari ini buat hari yang baru Tuhan jadikan buat setiap kita. Karena kita boleh ada sebagaimana kita ada, tentu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kita terus berdoa dan berharap agar saudara semua senantiasa dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita mau datang kepada Tuhan, memuji dan meninggikan nama Tuhan yang hidup, sehingga setiap kita boleh mengalami lagi berjumpa dengan Tuhan yang terus makin mengubahkan kita, semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Bahkan kita pun yang memiliki pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, tapi juga jalan keluar bagi setiap kita. Dan kita pun yang mungkin mengalami kelemahan tubuh dan sakit, Tuhan jamah pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Mari kita datang kepadanya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita katakan, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi kita katakan, Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, amin.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sebab Kau Tuhan yang hidup, Tuhan penolong yang sungguh. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tuhan, mari sembah, mari agungkan Tuhan. Mari tinggikan namanya, agungkan Dia. Oh, kita karararararabo, sikinere rabatakana lama 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 siakananamo, sikinara lama lama lama, sikinara lama 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 lama, sinara lama matakana lama. Betapa ajaibnya Kau Tuhan, betapa ajaibnya Kau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Haleluya. Kau dapat takkan lama-lama se. Sikina dapat takkan lama-lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, agungkan Tuhan, muliakan Dia. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang hidup. Tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau dapatkan lama siakan lama. Hinara patakan lama siakan lama ya namo. Sekinara papa takana base napataka. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan.
Kau sangat baik Tuhan, ku bersyukur memujimu, menyembahmu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, sungguh ku bersyukur padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Melalui pembacaan kita akan melihat ada hal yang begitu penting buat setiap kita, agar dalam hidup ini kita terus menjadi orang yang rajin dalam bekerja, karena dalam kerajinan itulah Tuhan menyatakan berkat dan anugerahnya buat setiap kita. Sebab itu kalau kita boleh katakan pagi hari ini, nasib orang itu sulit untuk ditentukan. Apakah orang ini akan menjadi orang yang berhasil atau tidak dan lain sebagainya, itu nasib semua orang itu sulit untuk ditentukan. Tetapi nasib orang rajin dan orang malas sangat bisa ditentukan. Orang yang rajin itu pasti akan menjadi orang yang berhasil. Paling tidak dia bisa kemudian bekerja dengan baik dan dengan bebas, tanpa terkekang, tanpa kemudian mengalami beban dengan begitu berat, tetapi justru akan membawanya pada promosi yang lebih besar lagi. Tetapi tangan yang lamban atau orang yang malas itu pasti akan mendatangkan dalam kehidupannya menjadi orang yang susah.
atau orang yang mengalami kesukaran dalam hidupnya. Itu artinya bahwa nasib memang semua orang tidak bisa ditentukan atau sulit untuk ditentukan, tapi nasib orang rajin dan orang malas bisa ditentukan arahnya akan kemana. Nah, firman Tuhan pagi hari ini memberitahukannya buat setiap kita lebih jelas lagi. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Dalam Amsal pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-24, firman Tuhan mengatakan, tangan yang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan namanya kerja paksa. Hal ini mengingatkan saya kepada Yusuf. Yusuf adalah seorang yang rajin dalam bekerja, termasuk itu start diawali ketika dia berada di rumah ayahnya, dan ketika pada waktu itu bersama dengan saudara-saudaranya pun dia bekerja dengan rajin untuk menggembalakan kambing dombanya. Sekalipun tidak dapat dipungkiri, saudara-saudaranya juga terkadang malas untuk bekerja dan lain sebagainya, sehingga mengakibatkan beberapa kali juga Yusuf menyampaikan hal itu kepada ayahnya tentang apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dan tidak berhenti hanya di situ saja, itu sebabnya kemudian Yusuf mendapatkan perhatian lebih daripada ayahnya. Karena dia bukan hanya sekedar bekerja nanti kalau diperhatikan oleh ayahnya, tetapi diperhatikan atau tidak, dia tetap rajin bekerja. Itu sebabnya dia menjadi orang yang dibedakan dibandingkan yang lainnya dan mendapatkan kasih sayang daripada ayahnya. Namun kemudian ketika dia dibawa ke Mesir, dijual, dijadikan budak, dia pun tetap melakukan hal yang sama. Memang dasarnya orangnya rajin. Dimanapun ditempatkan, dia tidak akan mengalami namanya kesulitan dalam kehidupannya. Mungkin awalnya sulit, tetapi dengan berjalannya waktu, karena sifat yang rajin itu sudah melekat dan menjadi sebuah karakter dalam kehidupan Yusuf, maka ketika dia di rumah ayahnya dia rajin, ketika dijual dijadikan budak pun dia tetap rajin bekerja. Kalau di rumah Potifar dia tidak langsung serta-merta ketika dia dijual dijadikan budak bisa bekerja berada di dalam rumah Potifar. Biasanya pada zaman waktu itu seorang budak ketika dibeli, biasanya orang juga melihat dulu budak ini punya keterampilan apa, umurnya berapa dan lain sebagainya. Nah, itu yang menentukan besar dan nilainya seorang budak. Ditentukan nilainya dari umurnya, dari tenaganya, ini tenaganya masih kuat, masih segar, bahkan punya beberapa keterampilan atau kemampuan lebih dalam hidupnya, maka nilainya cukup tinggi. Dan Yusuf ketika berada di rumah Potifar tentunya tidak langsung bekerja di dalam rumah Potifar. Biasanya budak, apalagi yang baru, biasanya ditaruh dulu di bagian di kebun. Kalau dia bekerja baik, dipindahkan di bagian peternakan dekat rumah dari sang tuanya, dan kemudian terus menerus sampai meningkat dia bisa bekerja di dalam rumah tuanya, dekat dengan tuanya. Itu tidak sembarangan. Artinya budak yang sudah dipercaya dan setia baru bisa bekerja di dalam rumah tuanya. Saudara perhatikan bagaimana proses yang dialami oleh Yusuf. Tapi karena dia orangnya rajin, sekalipun ditempatkan di situasi yang berbeda-beda, ya tetap hasilnya akan sama. Bisa ditentukan, dia akan memegang kekuasaan. Dia akan bisa berhasil, dia bisa kemudian mengalami dalam kehidupannya promosi daripada Tuhan. Ketika akhirnya pun firman Tuhan memberitahukan kepada kita, dia diberikan kepercayaan dan kekuasaan atas seluruh rumah dan semua apa yang dimiliki oleh Potifar dalam hidupnya. Hal yang dahsyat luar biasa. Tentu nggak mudah, tapi itu bisa terjadi. Mengapa? Karena tangan yang rajin. Dia rajin bekerja, dia nggak malas-malasan. Saya percaya kalau Yusuf di rumah Potifar malas, dia nggak akan pernah mimpi berubah menjadi kenyataan. Ya tetap mimpi saja kalau malas nggak berbuat apa-apa. Tapi karena rajin, mimpi pun menjadi sebuah kenyataan. Dan akhirnya benar Yusuf dipromosikan. Lalu kemudian ketika Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara pun Yusuf tetap menjadi orang yang rajin. Karena rajin sudah menjadi karakter yang melekat dalam hidupnya. Sehingga dia nggak bisa kalau nggak rajin. Berbeda dengan orang malas. Orang malas justru kalau nggak malas mungkin rasanya sakit badan. Tapi kalau orang yang rajin biasa bekerja, nggak bekerja, rasanya badan itu malah jadi sakit. Rasanya kayak menjadi sesuatu yang lain, nggak biasa. Karena sesuatu yang bukan hanya sekedar biasa, tapi sudah menjadi karakter yang melekat dalam hidupnya.
Sehingga ketika di penjara pun dia rajin bekerja dengan baik dan dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Ini nggak mudah. Dia bukan tipe orang yang suka cari muka ataupun menjilat, tapi semuanya didapatkannya karena tangan yang rajin itulah dan dia diberikan sebuah kepercayaan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pagi hari ini kita belajar. Yang pertama, mari jadikan rajin itu sebagai sebuah bukan hanya sekedar gaya hidup, tapi mesti jadi karakter dalam hidup kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Orang percaya dilarang malas, jangan malas tapi rajin bekerja. Ketika Tuhan, kalau saudara perhatikan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ketika Tuhan memilih dan memakai seseorang, itu rata-rata mereka sedang rajin bekerja. Rajin melakukan segala sesuatunya. Ada yang sedang rajin melakukan hal yang baik. Ada yang sedang rajin bekerja. Tetapi juga ada di antaranya orang-orang yang sementara mungkin sedang rajin bekerja, melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika Tuhan panggil mereka, mereka pun melakukan hal yang rajin untuk kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita, mari kita terus kembangkan sifat atau karakter rajin dalam hidup kita. Gimana caranya? Ya, untuk menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita itu harus dimulai dengan membiasakan diri. Mungkin awalnya kita nggak biasa rajin bangun pagi. Awalnya kita nggak biasa rajin bekerja. Awalnya kita nggak biasa rajin mungkin berdoa dan lain sebagainya. Tetapi dengan kita belajar membiasakan diri, awalnya mungkin susah, awalnya mungkin berat. Tetapi ketika kita mau menjalaninya, terus hari demi hari dan lain sebagainya, tanpa terasa itu akan menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Sebagai contoh sederhana adalah, misalkan kita nggak biasa bangun pagi nih, kita bangunnya terlambat terus, bangunnya siang. Tapi coba kita membiasakan diri bangun pagi. Awalnya berat, nggak mudah. Tetapi kemudian memaksakan diri, ayo mesti bangun. Dengan mungkin kita pasang alarm. Begitu bunyi rasanya kita ingin matikan dan tidur lagi. Tetapi dengan kita belajar membiasakan diri. Maka ketika alarm berbunyi, pagi-pagi kita langsung bangun. Memaksakan diri untuk bangun pagi. Hari pertama, hari kedua. Awalnya itu sesuatu yang terpaksa, berat. Tapi lama-kelamaan ketika sudah menjadi kebiasaan, tanpa alarm pun, itu kita sudah bisa bangun pagi. Mengapa? Karena sudah terbiasa. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan kita terus menjalani hal itu menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita. Kita rajin bangun pagi. Demikian juga dalam bekerja. Awalnya mungkin kita orangnya teledor, orangnya nggak teliti, orangnya malas. Ketika ada sebuah pekerjaan yang kita terima, kita berkata, gampang lah ini. Kita lihat dulu pekerjaannya. Rasanya nggak susah ini, nanti aja lah. Rasanya nggak sulit, cuma ringan, cuma gampang. Oh besok masih boleh dikerjakan. Atau sebentar malam juga boleh. Nah, dengan kita membiasakan hal ini, kita menjadi orang yang biasa menunda pekerjaan. Akibatnya apa? Di belakang hari kita bisa mengalami pekerjaan yang menumpuk dan begitu banyak. Dan kita terjerat pada masalah dan kesukaran yang sebenarnya nggak perlu untuk kita alami. Itu kemudian menjadi orang yang kerja paksa, kerja rodi. Dan kemudian kita menjadi orang yang mengakibatkan kerja paksa. Kerja kita memaksa diri kita, harus dipaksa bekerja. Jangan tunggu dipaksa, tapi kitalah yang memaksa diri kita lebih dulu. Ini hal yang berbeda antara dipaksa dengan memaksa diri. Kalau orang rajin, dia memaksa dirinya itu pada awalnya. Memaksa dirinya untuk membiasakan diri bekerja keras. Membiasakan diri untuk rajin bekerja, rajin bangun pagi dan lain sebagainya, rajin beribadah kepada Tuhan, rajin berdoa. Awalnya sesuatu yang sulit, dia memaksakan dirinya. Tapi dengan berjalannya waktu, tidak perlu dipaksa. Itu mengalir sebagai sebuah bagian dari kehidupan kita. Itu bukan dibuat-buat, itu bukan terpaksa lagi, tetapi dengan sukacita dan dengan senang hati kita melakukannya. Bahkan kalau kita nggak melakukannya, menjadi sesuatu yang rasanya lain, rasanya berbeda. Namun berbeda kalau kita menjadi orang malas. Kita nggak mau memaksa diri, nanti di belakang hari keadaan akan memaksa kita. Situasi akan memaksa kita, sehingga kita mengakibatkan menjadi orang yang kerja paksa.
terpaksa bekerja, kalau nggak kerja ya nggak makan, terpaksa bekerja, kalau nggak kerja begini. Nah, itu sesuatu yang menjadikan bagi kita seperti sebuah beban yang begitu berat. Ibaratnya kita bekerja rodi, kerja paksa. Mengapa ini terjadi? Karena kemalasan. Oleh karena itu, yang pertama belajarlah jadi orang yang rajin. Rajin menjadi sebuah karakter, yaitu dengan jalan membiasakan diri untuk menjadi orang yang rajin. Orang yang rajin akan memegang kekuasaan. Tuhan akan mempercayakan dalam hidupnya hal yang besar. Tuhan akan mempromosikannya dan mempercayakannya sesuatu yang luar biasa. Seperti Yusuf, seperti Daud, dan lain sebagainya. Orang-orang yang rajin, orang-orang yang tekun, Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi dalam hidup mereka. Dan mereka akan memegang kekuasaan. Mereka tidak akan kerja paksa, tetapi mereka akan bekerja dengan sukacita iman kepada Tuhan. Kenapa? Karena rajin. Nah, oleh karena itu mari belajar kembangkan hal ini dengan memaksa diri kita lebih dulu untuk membiasakan diri bekerja keras, rajin bekerja dan lain sebagainya. Yang dulunya kita suka terlambat bekerja, ayo sekarang kita belajar memaksa diri untuk tepat waktu. Tetapi kemudian kita meningkatkan standar kita. Kalau dulu mungkin kita terlambat, kita tingkatkan grade standar kita, level kita menjadi orang yang tepat waktu. Setelah kita mulai tepat waktu terus, kita naikkan standar kita menjadi orang yang early, artinya sebelum waktunya kita sudah datang. Nah, itu meningkat level kita, sesuatu yang berbeda. Nah, harusnya demikian hidup kita. Ada perubahan yang terus terjadi. Dari dulunya suka terlambat, sekarang suka tepat waktu, sekarang suka datang lebih awal, dan lain sebagainya. Sesuatu yang meningkat dan ke arah yang jauh lebih baik. Dan itu akan mengarahkan kita pada nasib dan tujuan hidup kita. Nasib orang berkata, siapa yang tahu? Tapi kalau nasib orang rajin dan orang malas, semua orang pasti tahu. Orang rajin arahnya kemana, orang malas arahnya kemana. Dan yang kedua firman Tuhan memberitahukan kepada kita, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Mengapa demikian? Karena orang malas tidak mau memaksa diri, akhirnya keadaanlah yang memaksa hidupnya, situasilah yang memaksa hidupnya. Oh, karena nggak ada makanan, nggak ada uang, baru mulai bekerja. Itu namanya kerja paksa. Tetapi biarlah kita bekerja dengan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kitab Amsal juga memberitahukan kepada kita, kalau orang malas itu seperti halnya pintu yang melekat di engsel. Kalau tidur ya cuma balik sana, balik sini, dan berbuat apa-apa pun dalam kehidupannya. Atau seperti halnya orang yang mau makan, sudah ambil roti tapi malas lagi untuk mengembalikan ke mulutnya. Itu orang malas. Nah, orang malas nggak dapat apa-apa. Orang malas akan ketinggalan. Orang malas akan mengakibatkan kesukaran dalam hidupnya. Oleh karena itu jangan jadi orang malas. Nasib kita akan jelas. Kita mengalami yang namanya kerja paksa. Kalau pada masa muda kita malas, masa tua pun kita akan mengalami kesusahan, kesulitan dalam kehidupan kita. Nah, hidup kita hari ini akan menentukan apa yang akan terjadi pada besok dan seterusnya. Masa depan kita dimulai dari hari ini. Nah, kalau hari ini kita malas, maka masa depan kita sudah dapat dipastikan. Kita akan mengalami kesusahan dan kesulitan. Tapi kalau sejak hari ini kita menjadi orang yang rajin, kita dapat menentukan masa depan kita menjadi seperti apa. Ke depan akan menjadi seperti apa, tergantung juga apa yang kita kerjakan di hari-hari ini. Kalau kita rajin dan bekerja dan lain sebagainya, tentunya di hari yang ke depan kita akan menikmati dan menuai hasil yang luar biasa. Tetapi bila hari ini masa muda kita diisi dengan kemalasan, foya-foya dan lain sebagainya, maka dapat dipastikan di hari yang akan datang, hari tua kita akan mengalami kesulitan dan kesusahan. Tapi bagi orang yang rajin tidaklah demikian. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, kemalasan hanya akan mengakibatkan yang namanya kerja paksa. Tapi orang yang rajin akan menjadikannya kaya. Orang yang rajin akan menjadikannya mengalami promosi dari Tuhan. Orang yang rajin melakukan pekerjaan itu dengan ringan, dengan sukacita. Orang yang rajin melakukan pekerjaan bukan karena beban, karena terpaksa, tetapi karena sukacita dalam hidupnya. Demikian pula ketika kita rajin bekerja,
maka hal itu akan mendatangkan sebuah sukacita. Nah, bagaimana supaya kita juga bisa mengembangkan hal yang rajin? Pertama dari yang tadi saya katakan, dengan sebuah kebiasaan, kemudian menjadi sebuah karakter, tetapi juga dalam kitab Roma, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat yang di Roma, janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor. Jadi rupa-rupanya kerajinan pun bisa berubah menjadi kendor. Bila apa? Bila kita tidak kemudian memelihara dalam kehidupan kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki namanya semangat. Nah, kerja dalam hidup kita jangan didasarkan pada mood yang kita punya. Atau didasarkan pada situasi keadaan. Bisa naik turun, kadang rajin, kadang enggak. Kalau berdasarkan mood juga sama. Kadang-kadang kalau kita pas lagi mood bekerja, ya kita bekerja luar biasa. Tapi kalau kita lagi enggak mood, ya kita malas bekerja. Tapi mari kita belajar untuk menjadi orang yang rajin. Dan itu mulai dari dalam diri kita. Roh kita menyala-nyala dan kita rajin untuk melayani Tuhan. Biarkan semangat yang muncul dalam diri kita adalah semangat yang dari Tuhan. Yang membuat kita terus rajin bekerja. Karena kita melihat ada upah yang Tuhan sediakan. Karena kita melihat ada Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Di saat kita bekerja dengan giat. Kita tahu bukan hanya sekedar perusahaan atau atasan kita yang melihat dan menilai. Tetapi Tuhan yang melihat dan menilai kehidupan kita. Dan ketika Dia melihat dan menilai bahwa kita bekerja dengan rajin, Tuhan menyertai. Ketika Tuhan melihat kehidupan kita menjadi orang rajin, Tuhan membuat hidup kita berhasil. Apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan akan mempromosikan setiap kita. Bila kita menjadi orang yang rajin. Mungkin hasilnya tidak langsung signifikan, cepat sekali. Tapi mungkin hasilnya hanya sesuatu yang terlihat kecil, tetapi seperti bola salju. Yang awalnya mungkin hanya kecil, tidak terlihat, tetapi lama-kelamaan menjadi sesuatu yang tiba-tiba besar. Sebenarnya bukan tiba-tiba, tetapi sebuah putaran bola salju yang terus meningkat. Dan itu terjadi bila kita menjadi orang yang rajin. Tetaplah rajin, karena rajin akan membawa kita pada hidup yang penuh sukacita. Bahkan firman Tuhan akan mengatakan, akan memegang kekuasaan. Artinya, ya kita yang mengendalikan kehidupan kita, bukan dikendalikan, dipaksa oleh keadaan, oleh orang lain dan lain sebagainya. Tetapi kita sendiri yang kemudian memegang kekuasaan. Tuhan memberkati kita semuanya, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami telah dengar firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan lagi pada hidup kami, agar dalam hidup ini kami jadi orang yang rajin. Rajin dalam melayani Tuhan, rajin dalam bekerja, rajin dalam belajar, dan hal sebagainya. Sehingga dalam kehidupan kami dapat memegang kekuasaan. Sehingga dalam kehidupan kami dapat mengalami sukacita, penyertaan, bahkan keberhasilan yang daripada Tuhan. Tetapi juga dalam kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus kiranya tetap menyertai dan memampukan kami. Sehingga memberikan semangat dalam diri kami untuk mulai belajar. Membiasakan dalam diri kami jadi orang yang rajin. Sehingga rajin menjadi sebuah karakter yang melekat dalam kehidupan setiap kami. Dan kemudian itu akan menjadi nasib, akan menjadi tujuan dalam kehidupan kami mengalami keberhasilan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dan hamba berdoa buat setiap kami yang mengikuti doa pagi. Dimanapun saudara berada, berkat Tuhan mengalir atas kehidupan saudara. Keluarga saudara diberkati Tuhan. Usaha pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Kehidupan anak-anak saudara juga mengalami berkat daripada Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan saudara sekalian. Dan engkau diberkati menjadi orang yang senantiasa mau rajin dalam bekerja, dalam berusaha. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyertai dan membuat berhasil apa yang engkau kerjakan. Bila kita terus belajar menjadi orang yang rajin. Sehingga kita mengalami juga berkat, bahkan promosi daripada Tuhan yang membawa kita lebih dan lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Hamba berdoa pagi hari ini juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya berkat-Mu ada atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Damai sejahtera-Mu, kemuliaan-Mu, dan keselamatan daripada Tuhan. Sehingga negeri ini boleh mengalami keselamatan daripada Tuhan. Terutama orang-orang yang belum mendengar kabar baik, mereka boleh mendengar kabar baik. Dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup.
Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami di pusat sampai di daerah. Tuhan berkati mereka semua dengan hikmat, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, supaya mereka tetap dapat menjalankan tugas tanggung jawab, bahkan roda pemerintahan berjalan dengan baik. Bahkan kami boleh melihat bagaimana penanganan juga dengan COVID ini boleh berjalan dengan baik. Kami boleh melihat situasi yang ada menjadi semakin lebih baik lagi. Walaupun di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, tapi kami boleh melihat penyebarannya dapat diputuskan dan kami boleh melihat pertolongan yang Tuhan nyatakan atas bangsa kami. Demikian pula Tuhan, kalau sebentar selesai doa ini kami akan kembali pada tugas tanggung jawab kami. Tuhan kiranya tetap menyertai dan memelihara kami semuanya. Kami belajar dengan rajin, kami bekerja dengan rajin, kami melakukan aktivitas kami juga dengan rajin dan dengan sukacita. Maka kami percaya Tuhan melihat dan menyertai kami. Kami percaya juga Tuhan melihat dan membuat kami berhasil dalam semua yang kami kerjakan. Semua demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya turun atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan, pertolongan Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara sekalian.